Bapak Ibu sekalian, sidang jemaat kekasih Tuhan, pada pagi hari ini, Minggu 19 Juli 2020, kita bersama-sama memasuki minggu ke-6 sesudah Trinitatis. Baiklah, kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk kita beribadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, kami mengundang sidang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Muliakan Allah Bapa. Sidang jemaat, Tuhan berkenan hadir bagi kita. Sekarang kita berada di hadapannya. Oleh karena itu marilah kita merendahkan diri di hadapannya dan mengaku demikian. Pertolongan kita datang dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya. Salam damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, bagi sidang jemaat sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menuntun ibadah kita di pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 43 ayat pertama. Yesaya 43 ayat yang pertama demikian bunyinya. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Jangan takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Sungguh indah firman Tuhan yang datang menyapa kita di pagi hari ini.
bahwa Tuhan yang pengasih berkenan membebaskan, berkenan menebus umat Israel dari perbudakan. Bahkan Tuhan berkenan menyayangi mereka. Kita percaya jikalau Tuhan menyayangi umatnya, maka Tuhan juga menyayangi kita sekalian. Untuk itu mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian, tak usah ku takut. Bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, seraya bersyukur mengakui dosa-dosa kita, biarlah Tuhan berkenan mengampuninya. Mari kita berdoa. Tuhan, mendengar firman-Mu yang menyapa kami di pagi hari ini, sungguh kami terhibur dan dikuatkan. Karena Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan di dalam hidup kami, adalah Allah yang penuh kasih. Dengan kasih-Mu Engkau berkenan menebus umat-Mu Israel dari Mesir. Demikian juga kami percaya bahwa Engkau telah menebus kami dan membebaskan kami dari kuasa dosa. Tuhan, di dalam Engkau kami selayaknya tidak takut menjalani kehidupan ini, karena Engkau mengenal kami, karena kami adalah umat kepunyaan-Mu. Tuhan,
Engkau tahu isi hati kami, Engkau tahu bagaimana cara kami hidup. Tidak ada yang dapat kami sembunyikan dari hadapan-Mu. Sebagai umat kepunyaan-Mu Tuhan, sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dari kuasa dosa, seharusnya kami menentang setiap dosa. Seharusnya kami tidak tunduk terhadap perbuatan-perbuatan dosa. Namun demikian itulah yang kami lakukan. Kami sering tunduk dan kalah terhadap kuasa dosa, sehingga kami kembali menjadi diperbudak oleh kuasa dosa. Dan hidup kami tidak mencerminkan bahwa kami ini adalah umat kepunyaan-Mu. Karena itu kami mengaku ini semua adalah dosa dan kesalahan yang kami perbuat di hadapan Tuhan, yang sering menyakitkan hati-Mu. Sekarang kami dengan penuh kerendahan hati, mohon kiranya Engkau berkenan mengampuni dosa kami. Mohon kiranya Engkau berkenan menyucikan hidup kami dari segala kuasa dosa yang telah kami perbuat. Sehingga hidup kami di hadapan Tuhan suci kudus, karena Tuhan yang menyucikan dan menguduskan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Setelah kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Allah, marilah kita mendengarkan berita anugerah pengampunan yang datangnya dari Tuhan, yang terambil dari kitab Titus pasal 3 ayatnya yang kelima. Titus pasal 3 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Berdasarkan pengakuan kita kepada Tuhan dan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba dari Tuhan Yesus Kristus, saya menyampaikan, memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sebagai orang yang telah mendapat anugerah pengampunan dari Tuhan, marilah kita merespon pengakuan anugerah pengampunan dari Tuhan ini dengan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 39 ayat 1 dan 2, Ku diberi belas kasihan. Seraya kita juga akan mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Tuhan
Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersama-sama dan mempersiapkan diri kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita sekali lagi datang pada Tuhan di dalam doa. Ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Tuhan, kami benar-benar menyadari akan keberadaan kami. Kami ini adalah orang yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Tidak mungkin bagi kami dapat memahami kebenaran firman-Mu jikalau kami memakai akal dan pikiran kami sendiri. Karena itulah kami mohon pertolongan dari kuasa Allah Roh Kudus untuk membimbing dan menuntun kami. Terlebih lagi dalam kami menghayati lebih dalam lagi tentang kasih Allah yang Engkau nyatakan kepada bangsa Israel dan juga yang Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui perenungan firman Tuhan yang kami akan lakukan ini sungguh akan menguatkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon. Amin. Bersama-sama kita akan membaca dan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama, yakni dari kitab Ulangan pasalnya yang ke-7, Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun, Raja Mesir. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Tapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci Dia, Ia melakukan pembalasan dengan membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci Dia. Ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu saja kita yang mendengar firman Tuhan dan mau melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika kita mengadakan ibadah minggu pagi ini, sekalipun kita beribadah di rumah kita masing-masing, saya berharap kita semua ada dalam keadaan sehat, hidup berkecukupan karena kasih Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, yang senantiasa memelihara akan kehidupan kita. Pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama
kembali merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya awali dengan sebuah kisah yang demikian. Ada seorang muda yang melakukan kejahatan. Lalu dia ditangkap oleh polisi dan dimasukkan ke dalam penjara. Anak muda ini bisa bebas dari hukuman, dari penjara, jika ada seorang yang menjamin dan membayar uang tebusan kepada pemerintah melalui pengadilan. Kemudian datanglah sang ibu dari orang tersebut. Dia bersedia untuk menjadi jaminan. Bahkan dia juga bersedia untuk membayar uang tebusan agar anak itu dibebaskan. Setelah anak itu dibebaskan, kemudian anak itu bertanya kepada ibunya. Dia berkata demikian, "Ibu, mengapa engkau membebaskan aku dan bersedia menjamin serta membayar uang tebusan bagi aku? Bukankah aku ini sudah berbuat jahat, selalu menyakiti hati ibu, dan bahkan aku berusaha menjauhi ibu?" Demikian kata anak itu. Lalu ibu itu menjawab, katanya, "Memang aku membebaskanmu, bukan karena kamu berbuat baik, tetapi karena kelemahan dan kebodohanmu. Aku sangat mengasihimu. Aku berharap dengan pembebasanmu ini kamu bisa percaya bahwa aku mengasihimu dan dengan sepenuh hati." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan bangsa Israel yang sangat dikasihi oleh Tuhan mirip dengan kehidupan anak muda dalam cerita yang kita telah dengar tadi. Tuhan berkenan menebus bangsa Israel bukan karena mereka adalah bangsa yang taat, bukanlah karena mereka adalah bangsa yang senantiasa setia kepada Allah. Bukankah selama ini kita mengetahui bahwa bangsa Israel seringkali mendukakan hati Allah? Mereka seringkali bersungut-sungut sekalipun Tuhan sudah memenuhi segala kebutuhan hidup mereka. Waktu mereka ada di dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan, waktu siang Tuhan mengirimkan tiang awan, waktu malam Tuhan mengirimkan tiang api. Begitu juga ketika mereka kelaparan, Tuhan memberi mereka makan mana. Ketika mereka kehausan, Tuhan memberikan mereka minum secara berkelimpahan. Tetapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel? Adakah mereka lalu bersyukur kepada Tuhan atas segala perbuatan yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada mereka? Sekali lagi saya tegaskan bahwa bangsa Israel menjadi bangsa tebusan Allah karena Allah sangat mengasihi mereka, sebab mereka sangat berharga di mata Allah. Demikian dikatakan dalam Yesaya pasal 43 ayatnya yang keempat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang senada juga diberitakan oleh Nabi Musa dalam kitab Ulangan yang menjadi dasar perenungan kita pada pagi ini. Dalam kitab Ulangan, khususnya Ulangan pasal 7 ayat 6 sampai ayat 8 ada dikatakan demikian. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu.
Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ayat di atas jelas dikatakan bahwa pemilihan bangsa Israel sebagai umat yang dikuduskan oleh Tuhan bukan karena bangsa Israel memiliki kelebihan dari bangsa-bangsa lain, tetapi justru bangsa Israel adalah bangsa yang terkecil dari bangsa-bangsa yang lain. Allah mengasihi mereka bukan atas dasar kelebihan yang mereka miliki, tetapi Allah menebus dan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Itu semata-mata karena Tuhan sayang, karena Tuhan mengasihi mereka. Jadi boleh dikatakan bahwa hubungan atau relasi antara Allah dengan bangsa Israel adalah hubungan atau relasi yang didasarkan atas kasih dan kesetiaan. Jika demikian, jika demikian Allah menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel, lalu apakah yang patut dilakukan oleh umat Israel kepada Allah? Di dalam ayat 9 dikatakan demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan. Ayat ini menegaskan bahwa seluruh umat Israel harus menyadari dan harus meyakini bahwa Tuhan itu adalah Allah mereka, dan jikalau Allah telah sedemikian rupa mengasihi mereka, maka mereka pun harus mengasihi Allah, dan itu menjadi perintah utama yang harus ditaati, seperti yang dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yang berbunyi demikian. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu.
Barang siapa melakukan perintah Tuhan ini dengan setia, maka kasih setia Tuhan tidak akan berkesudahan. Akan tetapi barang siapa sudah mengecap kebaikan Tuhan dan berlaku tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan akan membinasakan mereka. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita telah mengecap kebaikan dan kasih Tuhan? Ingatlah bahwa Ia dengan kasih-Nya telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Seperti kisah sang ibu yang telah menebus dan menjamin anaknya, bahwa sang ibu tidak memberikan syarat apapun kepada anaknya atas jaminan tersebut. Jaminan itu cuma diberikan sang ibu demi kebebasan sang anak. Namun kebebasan bagi sang anak memiliki muatan dan kondisi bahwa dia harus menjaga kelakuan baiknya selama masa pembebasan itu. Sebab jika dia tidak taat, maka dia akan masuk penjara lagi. Sang ibu berkata kepada sang anak, "Jika kamu juga mengasihiku, maka engkau harus menjadi orang yang baik, sehingga kamu tidak jatuh dan masuk penjara lagi." Jadi kita yang telah ditebus oleh Allah secara cuma-cuma ini haruslah tetap hidup dalam kasih dan kesetiaan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah dan setia melakukan perintah-perintahnya adalah bagian dari penerimaan kita atas penebusan Allah. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah bersama-sama tadi kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, sekarang marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Untuk itu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilakan sidang jemaat untuk duduk kembali. Sekarang marilah kita mengangkat satu pujian dari nyanyian Kidung Baru 194 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kau tetap Tuhanku Yesus. Kau
Saatnya bagi kita untuk menaikkan doa syafaat kita. Untuk itu marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau telah sampaikan kepada kami. Kami sungguh-sungguh bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Karena Engkau tidak melihat betapa keadaan kami yang jahat, keadaan kami yang berdosa ini. Untuk menjadi, tetapi Engkau melihat dan memilih kami karena Engkau sungguh mengasihi akan kami. Dengan kasih-Mu Engkau berkenan membebaskan kami dari kuasa dosa melalui kematian dan kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena melalui pengorbanan-Mu itulah kami boleh mengucap kebebasan dari kuasa dosa. Pada pagi hari ini, kami sekalian anak-anak-Mu menaikkan doa syafaat kami. Pertama-tama kami berdoa ya Tuhan, untuk rencana jemaat-Mu akan melaksanakan ibadah di tengah-tengah gedung gereja ini, yakni pada tanggal 26 Juli yang akan datang. Kiranya Engkau mempersiapkan kami semua, sehingga ketika kami akan datang ke gereja, kami akan datang ke gereja dengan hati yang penuh sukacita. Kiranya Engkau juga akan tetap menjaga dan memelihara kami, sehingga ketika sekalipun kami datang bertemu satu dengan yang lain, berkumpul beribadah di tengah-tengah gedung gereja ini, kami tetap ada dalam keadaan sehat dan kuat, karena Engkau Tuhan yang menolong dan membebaskan kami dari kuasa sakit penyakit. Segala sesuatu yang telah dipersiapkan oleh majelis jemaat demi berlangsungnya ibadah dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kiranya semua itu dapat dilakukan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga bersyukur kepada Tuhan, karena sekalipun dalam masa COVID-19 ini yang sudah berlangsung sekian lamanya, namun tak satu pun dari jemaat-Mu yang terjangkit virus corona. Semua jemaat-Mu ada dalam keadaan sehat dan tetap dapat beraktivitas. Namun demikian, ada juga saudara-saudara kami yang mengalami sakit oleh karena berbagai macam gangguan penyakit yang diidapnya. Ada yang telah mengalami sakit demikian lama. Ada juga saudara kami yang mengalami sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Untuk saudara-saudara kami yang sakit ini, kami mohon kasih setia-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, kuasa-Mu Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang sakit ini, sehingga saudara-saudara kami yang sakit ini boleh mengalami mujizat kesembuhan daripada Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau adalah dokter kami yang sejati. Engkau adalah dokter di atas segala dokter yang dapat menolong dan membebaskan setiap kami yang sakit dari kuasa sakit penyakit. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami juga bersyukur atas anugerah pertumbuhan usia yang Kau karuniakan kepada saudara-saudara kami yang berulang tahun pada pekan ini. Kiranya Engkau Tuhan akan tetap memelihara, memberkati, menjaga anak-anak-Mu ini di usia mereka yang baru. Sehingga anak-anak-Mu ini senantiasa boleh mengucap syukur dan memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupannya. Segala sesuatu yang dicita-citakannya, Engkau-lah ya Tuhan yang membuat mereka
boleh meraih apa yang menjadi cita-citanya. Tuhan Bapa di surga, teringat kami akan rencana dari gereja kami, Gereja Kristen Protestan di Bali, yang sedianya akan melaksanakan sidang sinode tanggal 4 dan 5 Agustus yang akan datang. Tentu Tuhan, tidak mudah bagi kami dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk menyelenggarakan sebuah perhelatan yang besar. Pesta rohani, pesta iman. Oleh karena itu, kami mohon kiranya Engkau Tuhan akan menolong dan memberikan hikmat kepada Majelis Sinode Harian beserta staf. Demikian juga Engkau memberikan hikmat dan kekuatan bagi panitia, sehingga rencana persidangan sinode yang ke-47 ini tetap akan dapat dilakukan dengan sebaik mungkin. Dan kami sungguh-sungguh akan dapat melaksanakan pesta iman ini dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Pun juga kami berdoa bagi setiap majelis jemaat yang menjadi utusan maupun yang diundang dalam sidang ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, mempersiapkan hati mereka, supaya dapat mengikuti persidangan ini dengan baik, bahkan dapat menyumbangkan buah pikiran untuk kemajuan gereja Tuhan di Pulau Bali, terlebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Pada sidang ke-47 ini, gerejamu juga akan memilih pengurus gereja yang baru untuk periode 2020-2024. Tuhan, persiapkanlah hati setiap calon, baik itu sebagai calon BPP, MP, demikian juga calon Majelis Sinode Harian, Majelis Sinode lengkap. Tuhan, biarlah masing-masing yang Engkau telah persiapkan, pada akhirnya Engkau sendiri yang memilih melalui peserta sidang yang hadir dalam persidangan ke-47 ini. Terima kasih ya Tuhan. Tak putus-putusnya kami memohon kepada Tuhan untuk memutus rantai pandemi COVID-19 ini. Memang sulit bagi pemerintah, sulit bagi gugus COVID, sulit bagi para medis untuk melakukan kegiatan-kegiatan ini. Tapi kami percaya Tuhan, jikalau Engkau yang beracara, jikalau Engkau yang berkehendak di masa sulit ini pun, maka semuanya akan jadi karena kasih dan kemurahan Tuhan sendiri. Karena itu berkatilah setiap orang yang benar-benar bekerja keras untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Baik itu pihak pemerintah, baik itu juga pihak rumah sakit. Demikian juga seluruh rakyat Indonesia ini. Biarlah semuanya berpartisipasi secara aktif. Karena dengan demikian, maka pandemi COVID ini dapat teratasi dengan baik. Dan kami akan boleh menjalani kehidupan secara normal kembali. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kami mohon kiranya Engkau sendiri yang menyempurnakan doa syafaat kami yang kurang sempurna ini. Karena itu kami bersama-sama menaikkan doa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya dengarlah ayat nats pembimbing yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita mengiringi persembahan ini dengan menaikkan pujian dari NKB 208 ayat yang pertama sampai dengan persembahan selesai diedarkan. Tabur waktu pagi. Kita ke dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, tiada yang lain yang dapat kami haturkan selain daripada ucapan syukur kepadamu oleh karena kasih setia Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan pada pagi hari ini kami boleh menyatakan syukur kami lewat persembahan. Kiranya Engkau sudi untuk menerima persembahan ini sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di matamu. Selanjutnya ya Bapa, kami mohon pertolonganmu, kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan memakai persembahan ini untuk pelayananmu di Jemaat Bethlehem tahun-tahun ini. Engkau kiranya mengurapi hamba-hamba-Mu sehingga boleh memakai persembahan ini dengan baik. Kami juga berdoa kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam hidup kami, dan ajar kami senantiasa untuk mengucap syukur, ajar kami untuk memberikan hidup kami hanya kepadamu saja. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan menutup ibadah kita dengan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 346, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Tuhan Allah beserta engkau. Untuk itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan Allah beserta
Sekarang mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati sidang jemaat sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Ibadah minggu pada pagi hari ini sudah selesai sampai di sini. Sebagai pendeta jemaat mewakili para majelis jemaat, saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Shalom.